Inilah hari Minggu di mana semua orang percaya bersemangat dan bergegas datang ke rumah Tuhan. Mari dengan berdiri kita menyanyikan penuh semangat, inilah hari Minggu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian. Minggu ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, keluarga Kristen penuh penderitaan. Dalam hidup pasti ada yang namanya penderitaan. Tapi bagaimanakah keluarga Kristen menyikapinya? Apakah kita akan terus merasakan kekuatan dari Tuhan? Sebelum lebih jauh kita belajar tentang hal tersebut, kita mau mengatakan kepada Tuhan dan diri sendiri bahwa ada bahagia di hatiku karena Yesus menyelamatkanku.
Siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami, di tengah penderitaan yang seringkali hadir, kami seringkali mengesampingkan Tuhan, kami seringkali mementingkan diri sendiri, sehingga seringkali demi menghindari penderitaan, kami berbuat dosa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami ingin mengaku secara pribadi dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang lahir secara jujur dari hati kami. Kiranya belas kasihan Tuhan dan kekayaan rahmat-Mu boleh mengampuni dan memampukan kami untuk bangkit kembali dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa secara jujur di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam
Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Kita akan bersama-sama menghayati lagu ini, di mana memang dalam perjalanan kehidupan tidak selalu menyenangkan, tidak juga selalu menyeramkan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan dan juga adik-adik sekalian untuk membuka warta. Di sana ada satu selipan, satu halaman bolak-balik yang berwarna berbeda, entah merah atau biru. Judulnya Sinatan, persembahan dari Panitia Bulan Keluarga. Saya ajak kita untuk membaca secara pribadi. Diberikan waktu untuk membaca, lalu nanti kita akan bersama-sama memasuki firman Tuhan.
Bapak Ibu, si Nathan tidak jadi mencuri dompet, tidak jadi berbuat dosa. Kenapa? Karena dia ingat tentang firman Tuhan yang disampaikan melalui ibadah keluarga, melalui apa yang disampaikan juga oleh orang tuanya, seperti Amsal 16 ayat 6 yang tadi kita baca dalam berita anugerah. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Mungkin ada banyak penderitaan yang jauh lebih membuat kita menderita, lebih menderita dari Nathan yang sekedar haus. Dan di sanalah kita butuh firman Tuhan. Oleh karena itu saat ini kita akan bersama-sama belajar. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu hidup kami tidak selalu manis, tidak selalu indah, tidak selalu menyenangkan. Bahkan banyak hal-hal di dalam kehidupan kami yang membuat kami menangis, membuat kami marah, membuat kami sedih, sehingga bergolak berbagai macam perasaan di dalam hati kami. Tapi kami percaya bahwa pelangi kasih Tuhan tetap terbentang bagi kami. Dan hari ini kami juga mau belajar agar kami bisa betul-betul menjadi keluarga yang Tuhan inginkan. Belajar menderita seperti Engkau menderita. Jadi tolonglah kami Tuhan, karena penderitaan bukanlah sesuatu yang kami inginkan dan kami rindukan. Tapi bersama dengan Tuhan kami dapat melihat penderitaan itu baik adanya. Dalam nama-Mu kami memohon pertolongan dan hikmat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai 7. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang bagaikan kain, Kau yang membentang
bayangkan langit bagaikan tenda yang mendirikan kamar lotengmu di dalam air. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang jadikan awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap-sayap angin, yang membuat angin jadi para suruhanmu, dan membuat api yang menyala jadi pelayanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang menaruh bumi di atas tumpuannya sehingga tak akan goyah untuk selamanya. Dengan samudera Kau telah menutupinya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terhadap hardikmu air melarikan diri, lari kebingungan. Terhadap gunturmu naik maupun turun ke tempat yang Kau tetapkan, mereka takkan melewati batas yang Kau tentukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, semua Engkau jadikan. Dengan hikmat Engkau menjadikan, dengan kebijaksanaan maka seisi bumi pun penuh dengan ciptaanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan kedua dari Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa.
bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Dan sebagaimana firman-Nya di dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Oktober. Dan seperti di banyak GKI, hampir semua, memang tidak semua GKI merayakan bulan keluarga pada bulan Oktober. Ada yang merayakannya pada bulan September. Tapi bersama hampir seluruh GKI kita merayakan bulan keluarga. Dan tema hari ini adalah keluarga Kristen penuh penderitaan, tanda tanya. Bapak Ibu sekalian, apakah betul keluarga Kristen adalah keluarga yang penuh penderitaan? Penderitaan seperti apa? Kalau tadi Pak Nuryanto bilang bahwa penderitaan itu sesuatu yang normal begitu ya, sesuatu yang biasa dialami. Semua manusia menderita. Semua orang pasti mengalami yang namanya penderitaan, dari yang namanya paling tua sampai yang paling muda pasti mengalami penderitaan. Tapi hari ini kita mau membahas secara khusus penderitaan yang sepatutnya dialami oleh orang-orang Kristen, oleh keluarga-keluarga Kristen. Jadi bukan sekedar penderitaan yang dihasilkan karena kita melakukan kesalahan.
Kalau kita melakukan kesalahan, kita menderita, itu normal banget gitu ya. Kita melakukan dosa, lalu kita menderita karena dosa, itu mah lumrah, nggak sewayahnya begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau melihat bahwa ada jenis penderitaan yang beda dan harus bahkan dialami oleh setiap keluarga Kristen. Karena disitulah bentuk penderitaan yang positif. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kalau hari ini kita mau belajar keluarga Kristen penuh penderitaan tanda tanya, ada dua hal yang mau kita pertanyakan kembali begitu ya. Yang pertama adalah kenapa kalau penuh penderitaan, buat apa kita jadi Kristen? Ya. Kalau memang keluarga Kristen penuh penderitaan, buat apa kita jadi Kristen? Kita kan pengennya jadi Kristen supaya nggak menderita. Kita kan pengennya jadi Kristen supaya selamat. Kita pengen jadi Kristen supaya hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bahagia, senantiasa diberkati Tuhan. Tapi kalau jadi menderita, buat apa saya jadi Kristen? Itu pertanyaan yang biasanya lumrah juga disampaikan oleh orang-orang, oleh umat Kristen. Lalu yang kedua, kenapa sih keluarga Kristen itu penuh penderitaan, dan penderitaan seperti apa yang sepatutnya, tadi dikatakan sepatutnya, kita garis bawahi, sepatutnya dialami oleh setiap keluarga Kristen. Tentu sebelum kita masuk ke dalam penderitaan, kita mau bicara dulu tentang keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu seperti apa sih Bapak Ibu sekalian? Kita membayangkan gitu ya, kalau keluarga Kristen tuh bayangannya seperti apa gitu. Apa imajinasi kita tentang keluarga Kristen? Apakah ketika kita membayangkan keluarga Kristen itu kita melihat dalam benak kita keluarga yang berdoa bersama? Di meja makan begitu ya, saling menggandeng tangan, lalu mengucap berkat bersama, mengucap doa bersama, dan bukan pegang HP masing-masing gitu ya. Biasa gitu ya, sampai di meja makan pun kita bawa tuh gadget kita, HP tetap dibawa gitu ya. Apakah seperti itu keluarga Kristen? Atau keluarga Kristen adalah keluarga yang datang beribadah bersama, satu mobil, nggak ada yang mencar, sana naik motor, yang sini naik mobil, yang satu jalan kaki begitu ya, kompak misalnya begitu. Ataukah keluarga Kristen adalah keluarga yang melayani bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, ke gereja bersama, pokoknya bersama terus begitu ya. Semua melayani, dari bapak, ibu sampai anak, cucu, semuanya melayani. Apakah itu keluarga Kristen? Atau keluarga Kristen adalah keluarga yang ketika kita masuk rumahnya udah jelas ada salib di dalamnya, ada tulisan-tulisan ayat gitu ya, ada hiasan-hiasan yang berbau Kristiani, yang bisa dibeli di toko buku Kristiani, bahkan di Gramedia pun dijual begitu ya, gampang kita beli. Apa seperti itu keluarga Kristen? Ternyata bukan Bapak Ibu sekalian. Itu semua memang bisa terjadi, tapi itu semua juga bisa terjadi karena formalitas, bukan karena betul-betul keluarga itu adalah keluarga Kristen. Karena kata Kristen itu sendiri diambil dari kata pengikut Kristus. Pengikut Kristus disebut Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama, Kristen itu bukanlah kepercayaan, Kristen adalah tindakan, Kristen adalah pilihan, Kristen adalah gaya hidup. Jadi ketika kita bicara soal keluarga Kristen, tentu yang harus kita pahami adalah seperti apa keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga yang bukan setiap anggotanya menggunakan kalung salib, yang setiap anggotanya membawa Alkitab kemana-mana, atau setiap makan pasti berdoa. Tapi keluarga Kristen adalah keluarga yang mengikuti Kristus. Apa saja yang diikuti dari Kristus? Tentu gaya hidupnya, tentu kondisi hatinya, cara berpikirnya, cara hidupnya, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita mau fokus kepada penderitaannya. Keluarga Kristen adalah keluarga yang mau menderita seperti Kristus menderita. Kristus menderita karena apa? Kristus menderita bukan karena dosanya. Kristus menderita bukan karena kesalahannya. Kristus menderita bukan karena dia melawan pemerintahan Roma dan pemerintahan Roma tidak suka karena cara-caranya mungkin yang radikal atau lain sebagainya. Tapi Kristus meninggal, Kristus mati karena dia taat kepada Bapaknya. Karena dia taat kepada Bapaknya. Dan disitulah penderitaan ada. Penderitaan karena ketaatan. Tadi sebelum kita berdoa bersama-sama masuk pembacaan firman Tuhan,
Pak Nur mengajak kita membuka komik. Saya punya nggak komiknya ya di sini? Membuka komik yang dibuat, oh ada, warna saya warna merah. Cerita tentang Sinatan. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi membaca dengan seksama, melihat bagaimana Sinatan ini menderita. Dia menderita bukan karena dia mencuri. Justru dia menderita karena dia tidak mencuri. Dia menderita karena dia harus menahan haus. Dia menderita karena dia harus menahan panas. Coba kalau kita mau mencuri, beda penderitaannya. Tapi sama-sama menderita, Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Ibrani tadi yang kita baca, Ibrani 5 ayat 7 sampai 8, saya mau mengajak kita semua untuk kembali membuka, karena ini ada hal-hal yang penting sekali untuk kita buka kembali, kita baca kembali, kita renungkan kembali. Dan ini penting karena ini menunjukkan siapa Kristus dan penderitaan seperti apa yang dia alami, dan itu juga penderitaan yang sama yang patut kita alami. Ayat 7 saya membacakannya buat kita semua. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Bapanya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan tidak mendengar doa kita, jangan-jangan bukan karena Tuhan tidak peduli dan karena Tuhan cuek sama kita. Jangan-jangan karena kita gak saleh. Bukan saleh ya, pisang saleh itu. Tapi karena kita tidak saleh, karena kita tidak taat sama Dia, makanya Dia tidak mendengar doa kita. Bukan tidak mendengar, Dia mendengar, tapi Dia tidak menjawab dengan ya doa kita. Dia menjawab doa kita dengan tidak, karena kita tidak taat sama Dia. Nah Bapak Ibu terkasih, ayat 8 mengatakan, dan sekalipun ia anak Allah, bukan sekedar anak dari manusia, anak dari Maria, anak manusia, anak domba Allah, tapi dia adalah Allah sendiri. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sinilah penderitaan hadir, bukan hadir karena dosa. Keluarga Kristen yang normal, keluarga Kristen yang betul-betul sejati memang harus menderita, tapi bukan karena dosa, tapi karena ketaatan penuh kepada Kristus. Bagaimana keluarga Kristen itu mampu taat pada Kristus, tapi bukan hanya taat pada Kristus, tapi taat seperti Kristus taat. Beda ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengatakan bahwa oh saya taat pada Kristus, ya Kristus punya begitu banyak perintah kepada kita, harus A, B, C, D, E, F, G sampai Z begitu ya. Ya kita taat pada Kristus. Hanya sekedar taat kepada Kristus, ya udahlah ikutin aja lah apa kata Kristus, apa kata firman Tuhan. Tapi keluarga Kristen tidak hanya dituntut untuk taat kepada Kristus, tapi taat seperti Kristus taat. Itu lebih detail, lebih tajam. Kita harus taat seperti Kristus taat. Kristus taat bagaimana? Apakah Kristus taat dengan cara yang terpaksa? Enggak. Apakah Kristus taat dengan menggerutu? Enggak. Apakah Kristus taat dengan marah-marah? Enggak. Apakah Kristus taat dengan meminta balas? Oke Bapak, saya mau taat, tapi Bapak harus kasih ini sama saya. Sama seperti para murid gitu ya. Kalau tadi kita baca dari Markus, kita nih udah ngikutin Tuhan loh, kita jadi muridnya Tuhan loh, kita setia loh sama Tuhan, jadi tolong kasih kita tempat. Apakah ketaatan kita seperti itu? Karena ketaatan Kristus tidak seperti itu. Kristus taat, tapi dia tidak meminta balasan dari ketaatannya. Kristus taat, tapi dia tidak menggerutu ketika dia taat. Dia tidak marah ketika dia taat. Dan dia tidak juga sekedar pasrah, ya udahlah taat kayak kebo, dicocok hidungnya, ditarik kemanapun mau. Keluarga Kristen dituntut untuk menjadi taat seperti Kristus taat. Bukan hanya taat pada Kristus. Dan tentunya penderitaan ada karena kita harus menahan ego kita. Penderitaan ada karena kita harus menekan ego kita. Keinginan, kesenangan, hasrat, cita-cita, harapan untuk dimengerti oleh sesama anggota keluarga. Untuk dimengerti sebagai seorang suami. Untuk dimengerti sebagai seorang istri, itu terutama istri. Karena katanya banyaknya perempuan tuh pengennya dimengerti. Gak tahu ya ibu-ibu bener gak ya gitu ya. Tapi memang sih saya sebagai perempuan kadang-kadang pengennya dimengerti gitu ya. Diam aja pengennya tahu suami itu pengen, kita pengen apa tuh pengennya tahu gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian kadang-kadang kan gak seperti itu ya.
Tapi disitulah kita menahan ego kita, menekan ego kita untuk dapat dimengerti, diutamakan, disanjung, dihormat. Begitu juga ketika misalnya kita menjadi seorang tua. Orang tua banyak menuntut anak, tapi banyak juga anak menuntut orang tua. Dan ketika itu tidak terpenuhi, maka kita menjadi marah kepada orang tua kita. Kita menjadi marah kepada anak kita. Karena anak-anak kita tidak mampu menyenangkan hati kita. Karena orang tua kita tidak mampu menyenangkan hati kita dan kita marah kepada mereka. Padahal sesungguhnya di dalam keluarga Kristen yang kepalanya adalah Kristus sendiri, masing-masing anggota keluarga harusnya mencari kesenangan Kristus dan bukan kesenangan diri. Apapun konsekuensinya. Karena bagaimanapun di dalam setiap pilihan kan ada konsekuensi, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memilih untuk taat, ketika kita memilih untuk menderita, maka ada konsekuensi yang sangat logis yang kita alami di dalam kehidupan keluarga, yaitu berkonflik. Pasti ada konflik. Yang satu maunya A, yang satu maunya B, yang satu maunya C, yang satu maunya D, semuanya punya mau dan itu pasti berkonflik. Tapi bayangkan kalau ayah, ibu, anak semuanya mau yang Kristus mau, betapa harmonisnya keluarga itu. Kalau ayah, ibu, suami, istri, anak, orang tua mau seperti apa yang Kristus mau, betapa harmonisnya keluarga itu. Keluarga itu seringkali berkonflik dan berbenturan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing punya mau, masing-masing punya ego, masing-masing punya harapan, masing-masing punya cara pandang. Tapi kalau semuanya berfokus pada Kristus, apa yang Kristus mau, apa yang Kristus senang, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan, apa yang membawa damai menurut Tuhan, apa yang membuat keluarga saya bahagia menurut Tuhan, dan semua mencari itu, harmonis luar biasa keluarga kita. Jadi keluarga Kristen perlu mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak istri, suami, orang tua, anak, mertua, cucu, kakak, adik. Tapi mencari kehendak Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Tapi banyak keluarga Kristen lebih taat, istri lebih taat pada suami ketimbang pada Tuhan. Suami lebih taat pada istri, bukan taat bahkan. Kalau suami itu takut sama istri gitu ya. Makanya ada istilah suami-suami takut istri gitu ya. Suami itu takut sama istri, bukan takut sama Tuhan. Anak-anak tuh takut sama orang tua, bukan takut sama Tuhan. Orang tua kadang-kadang juga takut sama anak dan bukan takut sama Tuhan. Kalau semuanya takut sama Tuhan, maka kita akan melihat penderitaan yang dihasilkan karena ketaatan bukanlah mendatangkan penderitaan, tapi mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Karena ketika saya menekan ego dan semua menekan ego, dan disitulah ada damai sejahtera, disitulah ada kehendak Tuhan, disitulah ada karya Tuhan, mukjizat Tuhan, dan banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan buat keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena tidak semua anggota keluarga punya kesadaran yang sama tentang bagaimana harus taat kepada Kristus. Karena bila semua anggota keluarga dapat mengutamakan ketaatan, maka setiap resiko itu pasti bisa diatasi. Makanya paling tidak hari ini kita belajar 3 tips saja. 3 tips saja. Bagaimana supaya kita bisa memiliki paling tidak kerinduan untuk taat yang sama. Ayah punya kerinduan untuk taat kepada Kristus, si bunda juga, ibu juga, begitu ya. Anak-anak juga, orang tua, sebagai anak, cucu, mantu, kakak, adik, semuanya punya taat kerinduan yang sama kepada Kristus. 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kembangkan rasa hormat dan kasih pertama-tama kepada Allah dan bukan kepada manusia. Kembangkan rasa hormat dan kasih kita kepada Kristus. Bukan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita saja. Tapi pertama-tama kepada Kristus. Dan belajarlah bagaimana supaya kita bisa mencintai Kristus lebih dari mencintai suami kita. Bagaimana kita bisa mencintai Kristus lebih dari mencintai istri kita. Mencintai Kristus lebih dari mencintai orang tua kita. Mencintai Kristus lebih dari mencintai anak kita. Karena ketika kita mencintai Kristus lebih
dari setiap orang yang ada di sekeliling kita. Di situ sebetulnya kita sedang berusaha untuk mencintai mereka dengan cara yang paling baik, paling benar. Karena kita mengutamakan kasih Kristus, dan kasih Kristus melampaui semua kasih yang ada di tengah dunia. Kasih Kristus melampaui, mengatasi bumi, mengatasi langit, mengatasi zaman, dan bahkan tidak akan pernah habis dimakan zaman. Kasih Kristus ada untuk selama-lamanya. Jadi kembangkanlah, kasihilah Kristus, maka kita akan mengasihi setiap anggota keluarga kita lebih dari yang kita bisa bayangkan. Karena bagaimanapun kasih manusia terbatas. Kalau misalnya di dalam percakapan nikah begitu, saya suka bertanya kepada pasangan, pada calon pengantin, mampu gak mengampuni seumur hidup? Mengampuni seumur hidup, bukan mengampuni sekali dua kali, karena bagaimanapun pasangan kita pasti melakukan kesalahan, begitu kan ya? Pasangan kita pasti melakukan kesalahan, pasangan kita pasti mengecewakan kita, anak-anak kita pasti mengecewakan kita, orang tua kita buat kita menangis, orang tua kita buat kita kecewa, dan itu normal sebagai manusia. Tapi persoalannya kadang-kadang yang buat kita menjadi keluarga Kristen adalah sanggup gak kita mengampuni mereka seumur hidup, karena bagaimanapun mereka adalah pemberian Tuhan. Mengampuni mereka seumur hidup, itulah bentuk kasih Kristus, unlimited Bapak Ibu. Di dunia dikatakan namanya kartu telepon, internet begitu ya, unlimited, tapi tetap limited toh. Tetap limited, apalagi kalau kita gak bayar. Di stop begitu ya sama Telkomsel lah, sama semua provider begitu ya. Kalau kita pakai paket, dibilang unlimited, tetap limited, tetap terbatas. Tapi ketika ada Tuhan, yang tidak terbatas itu akan sungguh menjadi tidak terbatas. Kembangkanlah cinta kasih kepada Tuhan pertama-tama, lebih dari kepada suami, istri, anak, orang tua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ingatkan diri bahwa setiap anggota keluarga yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, bukan sekedar pilihan kita. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Dan ketika kita sadar bahwa hal ini terjadi dalam hidup kita, maka kita akan melihat secara berbeda. Setiap anggota keluarga kita juga melihat berbeda cara Tuhan memberi kepada kita. Setiap anggota keluarga kita adalah pemberian Allah. Setiap anggota keluarga kita ada dalam rencana Allah dan bukan rencana kita. Hal yang sederhana, Bapak Ibu sekalian, tadi kita membaca Ayub. Dari Ayub 38 ayat 1 sampai 7 saja. Sebetulnya kita harus lanjutkan gitu ya, karena perdebatan Ayub dengan Allah ini cukup panjang, bukan hanya di ayat 1 sampai 7, tapi sampai ayat 41. Ayub 38 di situ ada sebuah reaksi dari Allah ketika Ayub mulai capek, mulai bete, mulai galau. Kenapa Tuhan mengambil ini? Kenapa Tuhan mengambil ini? Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa saya jadi terpuruk seperti ini dan semuanya hilang, lenyap? Dan Tuhan cuma bilang sama Ayub, di mana kamu ketika aku sedang meletakkan dasar bumi? Kita ini gak ada apa-apanya sebetulnya di hadapan Allah. Tapi kita menjadi sangat berharga di mata Allah karena kita ada di dalam rancangan Dia. Kita gak pernah tahu kapan Dia merancang kita gak pernah tahu kapan Tuhan merancang kita, tapi kita tahu bahwa kita ada di dalam rancangannya. Kita tidak pernah tahu kapan kita mulai ada di dalam pikirannya Tuhan, tapi kita sudah ada di dalam pikiran Tuhan jauh sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan berencana bahkan untuk membentuk kita, untuk membuat kita ada di tengah dunia. Tapi sebelum kita ada, jauh sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan sudah memikirkan dan sudah merancangkan setiap detail hidup kita sampai endingnya, sampai akhirnya. Karena Allah kita adalah Allah yang berencana, sehingga tidak ada satupun manusia yang lahir di luar kehendak Allah. Kita boleh mengatakan, oh suami saya kan pilihan saya yang memilih dia. Tapi siapa yang membuat dia lahir di tengah dunia? Siapa yang membuat dia ada dan berjumpa dengan kita? Tuhan. Bukan kita semata-mata. Kita hanya memilih karena pilihan itu sudah diberikan oleh Tuhan.
Kalau pilihan itu belum diberikan sama Tuhan, maka kan kita nggak bisa menciptakan sendiri. Saya pengen suami yang seperti ini saya pengen istri yang seperti ini, saya ciptakan sendiri, saya kawinin sendiri, begitu kan nggak bisa gitu ya Bapak Ibu. Tuhan sudah menciptakan mereka dengan apa adanya mereka, dengan kelebihan dan kelemahan mereka, dengan semua yang ada pada mereka, dan kita yang memilih. Tapi semua yang menyediakan siapa? Tuhan. Begitu juga dengan anak. Kita nggak bisa bilang bahwa anak ini kehendak kami berdua. Saya menginginkan anak, istri saya menginginkan anak, suami saya menginginkan anak, maka jadilah anak. Enggak. Banyak pasangan puluhan tahun menikah, berusaha pergi dari satu dokter ke dokter lain, berobat dari satu tabib ke tabib lain, dari alternatif sampai medis sampai segala macam. Tapi tetap kalau Tuhan gak kasih mah gak dikasih. Tapi kita lihat kisah Hana, ibu dari Samuel, ketika semua orang sudah mengatakan dia mandul, tapi kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan memberikan. Lihat bahwa anak kita pun bukan milik kita. Anak kita pun bukan ada karena keinginan kita, keinginan manusia, keinginan nafsu saja. Keinginan, harapan dari orang tua saja. Tapi mereka ada karena Tuhan menginginkan mereka ada. Anggota keluarga kita, siapapun mereka, setiap anggota keluarga kita adalah pemberian Tuhan. Maka harus diperlakukan seperti kehendak Tuhan. Karena setiap anggota keluarga kita adalah pemberian Tuhan, maka setiap anggota keluarga kita harus diperlakukan seperti maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Saya pengen kamu jadi begini. Saya pengen kamu berubah. Saya pengen kamu berubah menjadi seperti ini. Tuhan pengen gak dia berubah menjadi seperti ini? Atau Tuhan pengen dia berubah menjadi seperti itu? Yang beda dengan harapan kita. Karena mereka adalah pemberian Tuhan, maka harus diperlakukan seperti maunya Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga dan terakhir. Ingatkanlah diri kita bahwa kita ada untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati pribadi. Ataupun menyenangkan hati orang tua, anak, suami, istri, kakak, adik, mertua, menantu. Kita ada untuk mengasihi Allah. Kita ada untuk menyenangkan hati Allah. Kita ada untuk mencapai cita-cita yang sudah Tuhan rancangkan buat kita. Kita ada untuk mencapai harapan-harapan Tuhan. Kita ada untuk mencapai panggilan Allah buat keluarga kita, buat diri kita di tengah keluarga. Kita ada bukan semata-mata untuk mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita ingin mencapai yang Tuhan inginkan buat kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena keinginan kita terbatas. Tapi keinginan Allah tidak terbatas. Keinginan Allah itu melampaui pikiran kita, melampaui harapan kita, melampaui apa yang pernah kita impikan, kita harapkan menjadi hasrat, bahkan mungkin tidak terpikir dalam hidup kita. Kita bisa mencapai itu. Tapi impian Tuhan jauh melebihi impian manusia. Jadi kalau kita hidup hanya untuk mencapai impian kita, kerdil banget hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian betapa luar biasanya hidup yang dipakai Tuhan untuk mencapai impian-impian Tuhan dan bukan impian-impian manusia semata. Kita ada untuk menggapai impian yang Tuhan tuliskan, hasratkan kepada kita. Tapi kita baru bisa mencapai impian-impian itu kalau kita taat sama Tuhan. 3 hal yang membuat kita mampu atau paling tidak mampu mendorong kita untuk taat kepada Tuhan. Yang pertama tadi, kembangkanlah rasa hormat dan kasih kepada Tuhan. Pertama-tama melebihi dari semua sesama kita yang pernah ada menyapa hidup kita, yang kita kenal. Dan ada sekarang hidup di tengah-tengah kita, yang paling dekat sekalipun. Yang kedua, ingatkan diri bahwa setiap mereka adalah pemberian Tuhan. Maka harus diperlakukan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka ada di dalam benak Tuhan juga, bukan hanya di dalam benak kita. Mereka ada di dalam benak Tuhan juga. Hati Tuhan juga, bukan hanya hati kita. Jadi perlakukanlah dia seperti yang Tuhan mau. Seperti yang ada di hati Tuhan, bukan di hati kita. Dan yang ketiga, ingatkan diri kita bahwa kita ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk mencapai impian-impian Tuhan. Untuk mencapai rencana-rencana Tuhan buat kita. Panggilan Tuhan buat kita. Bukan sekedar panggilan diri sendiri. Panggilan keluarga, panggilan orang tua, panggilan suami, panggilan istri, anak ataupun orang
tua, ketika kita menjadi orang tua, kita ada untuk mencapai panggilan-panggilan Tuhan yang melampaui panggilan manusia. Dan itulah yang membuat hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Jadi kalau tema kita hari ini keluarga Kristen penuh penderitaan, ya memang sudah sepatutnya. Karena kita masih manusia, menjalankan ketaatan enggak semudah itu. Menjalankan ketaatan pasti banyak konsekuensinya. Menjalankan ketaatan pasti kadang-kadang ada rasa kesel. Tapi ingat bahwa ketaatan kita bukan sekedar taat pada Kristus, tapi taat seperti Kristus taat. Tapi ketika kita sudah melampaui itu semua, kita sudah melewati itu semua, maka keluarga Kristen adalah keluarga yang penuh dengan mukjizat. Keluarga Kristen bukan penuh penderitaan, tapi keluarga Kristen adalah keluarga yang penuh mukjizat, penuh karya nyata Allah, penuh kasih Allah, dan bisa maju melampaui pikiran dan akal manusia. Selamat menjadi keluarga Kristen, selamat mengikuti penderitaan Kristus, jangan mengikuti penderitaan karena dosa, dan nikmatilah menjadi keluarga Kristen, karena sungguh selalu ada kebaikan bersama dengan Allah. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kita akan mendengarkan pujian dari keluarga Bapak Wari. Ada istri, ada anak-anak, ada orang tua, ada adik. Dan biarlah pujian mereka menjadi sebuah kesaksian yang indah bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kesaksian kami pada bulan keluarga ini adalah apa yang kami tampilkan. Lengkap. Ayah dari Mas Warih di sana. Kemudian mantu. Kemudian daerah sedang di luar agak rewel sedikit, tapi lengkap kami hadir semua. Terima kasih. Kami tinggal di Sukabumi, tapi sekali-sekali kami bertamu di sini sebagai mantan warga di Kavling Polri. Kami musajikan lagu anak-anak sebagai berikut. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang
Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu sekalian kita mengangkat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau memberikan kepada kami sebuah kepercayaan untuk mengayomi, mencintai, mengasihi, dan melakukan yang terbaik bagi setiap anggota keluarga kami. Mereka adalah kepercayaan dan pemberian Tuhan atas hidup kami yang patut kami syukuri dan patut kami pelihara seperti Engkau memelihara mereka. Walaupun tentu apa yang kami lakukan di tengah dunia tidak sempurna Tuhan. Bahkan karena kami masih dibatasi oleh kelemahan tubuh kami sebagai manusia, keberdosaan kami. Dan seringkali kami memperlakukan mereka tidak dengan baik. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sekedar kehendak kami. Tapi terus mampukan kami Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan bukan hanya membuat mereka dan menuntut mereka menjadi berkat bagi kami. Tuhan, hari ini kami juga mau membawa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan dan penderitaan karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka kekuatan, agar di tengah penderitaan karena ketaatan sekalipun, mereka tidak kendur ketaatannya, tapi bahkan mereka menjadi semakin semangat, menjadi semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya melihat mereka yang mengalami penderitaan, tapi Tuhan ada di dalam hidup mereka. Tuhan menuntun mereka dan Tuhan terus berkarya di tengah penderitaan sekalipun. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami juga yang sedang sakit, yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka juga kekuatan, kesehatan dan pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber pemulihan kami, sumber kesembuhan kami. Jadi biarlah Engkau yang menolong mereka melewati masa-masa yang tidak menyenangkan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam hal pekerjaan, mencari pasangan hidup dan lain sebagainya. Tuhan mampukan mereka dalam menghadapi dan mencari seperti yang Tuhan inginkan, baik itu studi pekerjaan, pasangan hidup dan pilihan-pilihan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus badan-badan pelayanan, ketika mereka harus tetap taat kepada Tuhan, seringkali membuat mereka menjadi menderita. Apalagi ketika mereka Tuhan percayakan menjadi badan pelayanan.
maka bertambah beban, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tapi biarlah mereka tidak melihatnya sebagai beban, tapi mereka mampu melihatnya sebagai sebuah bentuk cinta kasih Tuhan kepada mereka untuk mengangkat mereka menjadi rekan sekerja. Bukan hanya sekedar anak, tapi menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan karya Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara bulan keluarga hingga akhir bulan November ini. Begitu juga dengan Natal dan Tahun Baru, retret jemaat yang akan juga dilaksanakan pada bulan Desember 2015. Biarlah segala sesuatu dapat berjalan seperti yang Tuhan inginkan dan membawa banyak berkat, membuka banyak tingkap pintu yang bisa dibukakan bagi jemaat kami. Baik pintu pengertian, pintu berkat, pintu kasih Allah, pintu pengampunan, dan lain sebagainya. Dan biarlah Tuhan kami lewat program-program yang dilaksanakan beberapa waktu ke depan, kami dapat merasakan pembelajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Kami berdoa untuk ke-10 gereja di Singkil Aceh yang sudah sepakat dibongkar, yang kiranya Engkau yang menolong juga keberadaan mereka. Dan kami juga berdoa untuk salah satu gereja GPIB di Singkil Aceh yang kemarin juga dibakar. Tuhan, kuatkanlah setiap anak-anak Tuhan di sana. Berikan kepada mereka iman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tapi biarlah hidup mereka terus menjadi kesaksian, sehingga ketika penderitaan karena ketaatan kepada Tuhan datang dalam kehidupan mereka sebagai gereja, mereka juga tidak meninggalkan Tuhan dan tetap dapat membawa sukacita di tengah masyarakat, membawa damai sejahtera, bukan perpecahan dan pertengkaran. Kami berdoa untuk tim GKI yang sudah dikirim ke sana untuk menolong para pengungsi di Singkil Aceh. Kiranya mereka dapat bekerja, melayani dengan tanpa takut. Walaupun tentu resiko yang harus mereka tanggung bukanlah resiko yang sederhana dan resiko yang kecil. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dalam menangani persoalan ekonomi, politik, ketegangan sara yang terjadi di negeri kami ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kebijaksanaan, sehingga negara kami tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Negara yang mencintai Tuhan, yang menjunjung tinggi perbedaan untuk harmonisasi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan, karena begitu banyak juga pergumulan hidup yang kami alami setiap harinya. Tapi kami percaya Engkaulah Allah yang paling mengerti, paling memahami bahasa-bahasa yang bahkan bukan lewat kata dan kalimat, tapi yang tersisip di dalam hati kami yang paling dalam sekalipun, bahkan bahasa air mata sekalipun. Jadi kami mau menyerahkan setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami, pergumulan hidup kami, pergumulan kami sebagai keluarga, sebagai bangsa, sebagai masyarakat. Kami mau minta Tuhan menolong kami. Maka jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama-Mu Tuhan yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan
Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan atas berkat yang telah kita terima, dan nas persembahan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita menaikkan pujian untuk persembahan kita, ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat diundang berdiri.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada di dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan yang asalnya daripada-Mu juga ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkenan akan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh kuduskan persembahan ini. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada mereka yang mengelola persembahan ini, sehingga boleh dipakai dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab, sehingga persembahan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang dilayani. Dan biarlah Tuhan semuanya ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau juga boleh menolong kami, biar Roh Kudus-Mu pun boleh menguasai hati kami, sehingga kami pun boleh belajar untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menaikkan pujian Mari Wujudkan. So
Kristen yang Tuhan inginkan bukan hal yang mudah dan bukan hal yang lancar-lancar saja. Banyak persoalan, banyak kendala, banyak pergumulan. Tapi kita bisa melakukannya dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.